Dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, baru saja kita simak pembacaan suci Al-Quran. Semoga bagi yang baca kita mendengarkan pagi hari ini akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita hadirkan acara Mutiara Pagi. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, pagi hari yang berbahagia hari ini narasumber kita Mutiara Pagi berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi bersama Ustadz kita yang sangat kita kenal dan memang sudah sangat dikawal masyarakat, apalagi pendengar Mutiara Pagi. Biasanya lewat telepon, hari ini Alhamdulillah Ustadz Andi bisa hadir langsung di studio kita bersama Ustadz Andi Irawan SPD MAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dan topik pagi ini adalah sangat luar biasa, istriku bidadariku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz Andi? Alhamdulillah baik Mbak Nadia. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah pagi hari ini bisa hadir di studio nih Ustadz Andi ya. Alhamdulillah Mbak Nadia. Karena biasanya kita lewat telepon, hari ini lebih enak kalau jumpa langsung ya. Benar Mbak Nadia, benar. Baik, Ustadz pagi hari ini kita sebagai seorang istri agak sedikit tersanjung gitu ya. Karena judulnya ini sangat luar biasa. Masya Allah. Istriku bidadariku. Jadi ingat lagu almarhum Ustadz ini ya, Jeffrey Al-Bukhari ya. Benar benar. Iya, ini silakan Ustadz, kita akan dengarkan Mutiara Paginya melalui Pro 1. Silakan Ustadz Andi. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'al mar'atu salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, dan juga tentunya Mbak Nadia beserta kru yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Mbak Nadia, tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita banyak membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang berikutnya Mbak Nadia, memang pagi ini kita mengangkat tema istriku bidadariku. Jadi Mbak Nadia, ketika kita bicara masalah bidadari ini, yang terngiang di telinga kita ada sebuah kebahagiaan Mbak Nadia. Kebahagiaan, ketenangan, karena semua orang rata-rata ketika ditanya pengen masuk surga dan pengen berjumpa dengan bidadari. Nah, padahal Mbak Nadia di rumah kita sudah ada bidadari, yaitu istri kita. Nah, kenapa? Karena kami merujuk kepada suatu hadis, ya sebuah hadis Mbak Nadia, yang dijelaskan oleh Rasulullah, ad-dunya mata'un. Nah, dunia itu kata Rasulullah adalah sebuah perhiasan, ya tempat kita bermain, bersenda gurau, ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa khairul mata, dan sebaik-baiknya perhiasan al-mar'atu sholihah, tentu adalah istri yang solehah. Artinya makna Nadia, istri yang solehah itulah yang menjadi bidadari kita. Jadi luar biasa. Nah, kemudian Mbak Nadia, pernah kami rasakan bagaimana ketika istri kita umpamanya sedang sakit di rumah, apa yang terjadi rasanya ya Allah. Maka tentu kehadiran seorang istri bisa membuat ketenangan, ya, kebahagiaan. Maka seorang laki-laki patut dan pantaslah untuk memuliakan bidadarinya ataupun istrinya.
Nah, kemudian yang berikutnya dalam hadis itu an-nisa imadul bilad. Jadi perempuan itu ya adalah tiang negara, Mbak Nadiar. Jadi ibarat sebuah bangunan, ketika tidak ada tiangnya maka tidak akan kuat, tidak akan kokoh ya. Dan ketika tiang itu baik, maka baiklah negaranya. Ketika tiang itu rusak, maka robohlah bangunan agamanya. Artinya, disinilah peran seorang wanita atau istri yang soleh sangat berperan baik di dalam rumah tangga, di masyarakat, bahkan dalam sebuah negara. Maka pantas ya kalau dikatakan istri ataupun istri yang soleha adalah bidadari kita. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika diberi pasangan oleh Allah adalah istri yang soleha yang bisa menyejukkan kedua mata kita dan menenangkan batin kita. Itu Mbak Nadia mungkin pengantar kita pada pagi hari ini. Baik, luar biasa. Jadi kita menjadi istri memang harus bisa menjaga ya Ustadz ya. Iya, hal-hal yang memang dilakukan atau dianjurkan oleh agama kita. Benar. Agar kita menjadi benar-benar menjadi bidadari buat suami kita ya. Ya, benar. Baik, dari tadi Ustadz memulai sudah banyak telepon yang berdering. Baik, kita coba terima Ustadz ya di line telepon. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini bidadari surga juga nih. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Siapa sih yang nggak mau jadi bidadari surga suami kita ya Bu? Menarik loh Ustadz Ah. Andi. Hari ini Makanya memang saya spesial untuk cepet-cepet ini loh. Ya. Cepet telepon biar kebagian gitu. Iya, silakan Ibu Ali dari Balikpapan ini Pak Andi. Ya. Ya selalu Pak Ustadz Andi. Ustadz Amin. Andi. Amin. Ya. Gini loh, saya terharu banget loh. Ya, gini loh, surga istri itu kan di suami katanya. Ya, benar. Saya pernah dengar gitu ya. Mm. Terus kan kadang-kadang kita dalam rumah tangga itu ya apa ya hal sepele kadang-kadang Ya, ya. maafin ya. Iya gimana ya Ustadz ya, saya sampai sama suami itu rebutan, nanti yang meninggal duluan uti aja ya. Itu Ustadz namanya sudah Iya, ya usia Allah. 60. Iya biar uti ada yang doain gitu. Gimana Ustadz kalau dalam rumah tangga itu kira-kira dimaafkan nggak sama yang kuasa, katanya kalau suami murka ya. Ya. Itu gimana ya Ustadz tahu sendiri lah. Iya, Tapi iya. gimana kalau suami itu legowo Ustadz, kalaupun Ustadz kan tahu sendiri perempuan itu ya cerewet lah. Iya. Tapi semua sudah disiapkan Ustadz, Baik. apa-apa alhamdulillah gitu, sampai baju kokonya sampai semua lah. Ah. Kadang-kadang namanya ada kesel gimana Ustadz, Ya, kalau benar. suami Iya. itu legowo, apa kira-kira tetap dimaafkan sama Allah gitu. Gimana Ustaz? Mohon pencerahannya lah supaya Baik. saya lebih lunak, lebih lemah lembut gitu sama. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, ini dari Balikpapan sudah Ya membuka Allah. nih Mutiara Pagi kita. Sangat tersentuh dengan judulnya. Insyaallah. Iya, istriku bidadariku. Silakan Ustadz Andi ditanggapin dulu. Baik, terima kasih Mbak Nadiar ya, dan juga Bu Ali ya di Balikpapan. Luar biasa Mbak Nadiar, jauh ini pagi-pagi kita. Jadi begini, yang kami garis bawahi ini Mbak Nadiar, istri suka cerewet. Ini luar biasa Mbak Nadiar. Tapi kalau kami menyimpulkan semakin cerewet istri, semakin memiliki kasih sayang biasanya Mbak Nadiar. Cuman saja terkadang suami lain cara mereka menanggapi kecerewetan istri itu. Nah, artinya dalam rumah tangga itu ya ada bumbu-bumbu lah Mbak Nadiar ya. Ada selisih paham sedikit, ada cekcok sedikit. Itulah namanya bumbu dalam rumah tangga. Ya, maka dalam bumbu-bumbu ini ketika kita kembalikan kepada agama, artinya perlunya musyawarah, perlunya saling memaafkan, perlunya saling pengertian. Inilah ya salah satu wadah agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak mungkin Mbak Nadiar dalam rumah tangga kita akan adem ayem terus. Ya tidak mungkin rasanya. Ibarat Mbak Nadiar kalau dalam rumah tangga itu rak piring lah ya, mungkin ada suara sendok lah. Ada suara gelas lah, ada suara macam-macam lah. Itulah rumah tangga, dinamika dalam rumah tangga. Artinya memang ketika kita dalam cekcok ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, kita kembalikan bahwasanya kita perlu saling memaafkan dalam kegiatan dalam rumah tangga kita. Jadi ketika suami kita redho, insya Allah
kita akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis itu dijelaskan la ta'ata li maksiatin khaliq. Jadi tidak mesti kita patuh dengan suami yang akan mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai kita salah pengertian. Kita taat kepada suami, tapi ketika suami memerintahkan kepada kita berbuat kejahatan, maka tidak wajib kita untuk taat kepada suami tersebut. Jadi intinya Ibu Ali, ya itulah namanya dinamika dalam kehidupan, pasti ada suara, cekcok ataupun bunyi-bunyi, itu gitulah ya dalam rumah tangga. Dan kembalikan sebelum tidur itu bermusyawarah ataupun saling memaafkan. Insya Allah ya. Kalau sudah kita lakukan, bahagia dalam rumah tangga kita. Itu Mbak Nadiar. Baik, terima kasih Ustadz Andi dan juga pendengar kita, khusus lagi untuk Ibu Ali nih yang sudah mendengarkan siaran kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menyejukkan nih apa yang disampaikan, apa dijawab oleh Ustadz Andi tadi. Baik, kita lanjut dulu Ustadz ya. Dari Balikpapan kita menuju ke mana lagi pagi hari ini? Iya, Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mandirian. Iya, ternyata dari Sekayu nih Ustadz Andi. Sekayu ya. Ya, pasti hafal Ustadz Andi suara siapa ini? Pak Azhari. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan, Ya. bolehkah Pak kita kan sunat hajat kan di satu malam kan sama-sama sholat tahajud. Ya, apa boleh apa enggak Pak Ustaz? Oke. Iya. Assalamualaikum. Ustadz sudah bisa nyambung ya? Oke, insya Allah bisa Ya, ya. terima kasih Pak Azhari dari Sekayu. Baik, masih ada, nanti kita lanjut gabung ya di line telepon atau di WA. Ini Ustadz kita baca dulu di WA Ustadz ya. Oke, siap. Ya, sebentar ditahan dulu Pak Antoni, kita ke line telepon dulu. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Pak Ujang ya? Ya. Silakan Pak Ujang, Ustadz Andi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tanya aku membaca hadis Hah? yang berbunyi tazawwajun nisa fa innahu ya'ti bil ma. Ya, benar. Ya. Nikahilah perempuan itu karena perempuan itu mendatang harta. Nah, yang baik. saya tanya, yang mendatang harta perempuan dari mana itu Ustaz? Oke, baik, Baik. insya Tolong Allah. pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, dua pertanyaan dari Sekayu dan dari Pak Ujang di Jejawi. Baik, Ustadz. Pak Azhari pertama Mbak Nadiar ya. Iya. Baik, jadi begini Pak Azhari. Jadi kita sholat tahajud itu 2 rakaat minimal ya. Jadi 2 rakaat, kemudian kita tutup dengan sholat witir. Witir itu kalau bisa 3 rakaat. Dan kalaupun tidak bisa 3 rakaat, maka boleh kita 1 rakaat. Jadi tetap sah ya sholat tahajud kita. Dan tahajud ini Mbak Nadiar boleh kita lakukan selagi belum azan subuh. Contoh saat ini subuh jam 4:21 atau 22 sekarang ya. Jadi boleh kita sholat tahajudnya lewat jam 4:15 menit, tidak jadi masalah, tetap sah. Tapi kalau sholat tahajudnya 1 rakaat, ya tentu tidak sah karena tidak ada ketentuan sholat sunnah 1 rakaat kecuali sholat witir itu Mbak Nadiar. Itu untuk Pak Azhari. Nah, kemudian untuk Pak Ujang di Jejawi ya terkait dengan hadis, memang sering ini kita dengar dan kami pun sering menyampaikan tazawwajun nisa fa innahu ya'tina bil mal. Jadi nikahilah perempuan karena ketika kita sudah menikah ya dengan perempuan atau membina rumah tangga, ya'tina bil mal, akan mendatangkan harta. Jadi yang dimaksud di sini ini Mbak Nadia dan juga Pak Ujang, tentunya ketika kita setelah membina rumah tangga itu akan mendatangkan rezeki yang berlebih. Ya, rezeki yang lebih ketika kita masih sendirian. Ini jadi contoh ini rezeki suami kemudian digabung dengan rezeki istri, itu akan bertambah. Apalagi kalau kita sudah punya keturunan, sudah punya anak, maka ada lagi rezeki anak sekolah, rezeki anak kita mau belajar, itu tentu ada. Maka kata Rasulullah, fa innahu ya'tina bil mal. Artinya ketika kita sudah berumah tangga, ketika kita sudah berkeluarga, maka Allah akan jamin rezekinya. Jadi jangan sampai kita khawatir atau takut berlebihan. Nah, sekarang ini Mbak Nadiar kebanyakan orang kenapa belum menikah?
Jadi rata-rata mereka menjawab belum ada pekerjaan, ya. Nah, memang sisi lain perlunya pekerjaan, tapi sisi lain seolah-olah kita meragukan rezeki dari Allah sebenarnya. Padahal sudah jelas dalam hadis, kalau kita sudah berkeluarga, kalau kita sudah menikah, tentu kita menjalin dengan agama, maka Allah akan memberikan rezeki ataupun ya'tina bil mal. Itu makna dia. Baik, terima kasih Ustadz, juga Pak Ujang, dan juga tadi ada Pak Azhari di Skayu. Kita baca dulu WA Ustadz ya. Siap. Ini ada yang nanya lewat WA, Pak Antoni sudah menunggu jawaban dari Ustadz. Ustadz, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan sama-sama masuk surga nih sama istri kayaknya ya. Bisa berkumpul insya Allah apabila untuk mengatasi keegoisan istri terhadap suami. Nah, ini silakan Ustadz. Oke, Pak Antoni di Palembang. Baik Pak Antoni ya. Jadi begini Pak Antoni, dalam Al-Quran itu Allah jelaskan antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Jadi kalau kita gunakan bahasa kita sehari-hari, ya, istri itu miliknya suami dan suami miliknya istri. Artinya dalam bahasa lain satrun, ya, pakaian, sawabun. Artinya fungsi-fungsi pakaian itu menutup aurat, menutup aib. Ya, bagaimana artinya seorang istri itu menutupi kekurangan daripada suaminya. Nah, bagaimana suaminya menutupi kekurangan daripada istrinya. Tapi lagi-lagi Mbak Nadia, dalam rumah tangga ya tentu ada syaitan yang terkutuk itu yang senantiasa menggoda, ingin menghancurkan rumah tangga kita. Maka dalam membina rumah tangga tidak akan mulus Mbak Nadia, terus digoda. Bagaimana caranya agar rumah tangga ini hancur, retak? Bagaimana kalau kita lihat sejarah itu Mbak Nadia, ketika Nabi Ibrahim ingin mengorbankan putranya, Nabi Ibrahim digoda, tidak tergoda. Kemudian putranya tidak tergoda. Kemudian istri Nabi Ibrahim pun digoda. Jadi syaitan itu dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan terus menggoda. Bagaimana caranya biar rumah tangga ini hancur? Nah, inilah kekuatan iman kita, pondasi agama kita lah yang mampu menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka kata Rasulullah Mbak Nadia, nawiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran. Jadi kita bangun rumah tangga kita hiasi rumah tangga kita dengan pondasi yang sangat kuat. Pertama bisalah, dengan beribadah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya biqiraatil Quran, banyak kita membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Mbak Nadia ada cekcok sedikit dalam rumah tangga, itulah namanya penyedap ya, bumbu penyedap dalam rumah tangga kita. Itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Ustadz, juga Pak Antoni. Kita lanjut dulu kan telepon, sebelum kita baca lagi ada WA dari Sumbawa yang sudah juga bertanya lewat WA. Nanti kita akan baca. Kita akan telepon dulu. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Iya, Pak Abu Bakar Jejawi, Ustadz Andi. Ya, Pak Abu Bakar ini Ustadznya ada di studio loh. Ya, nah baru sekarang ya Ustadz Andi yang sering hadir ke studio. Iya, mudah-mudahan menyusul Ustadz yang lain ya. Ya, sangat mulia Ustadz. Iya, Alhamdulillah. silakan. Begini Ustadz, Ya, pertanyaan siap. saya. Jadi bagi kita sebagai istri ini itu bidadari ya. Ya, benar. Nah, kenapa perempuan itu tidak ada bidadara Ustaz? Ya, Itu baik, satu, baik. Ustaz. Ya, Yang satu. kedua, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, kalau Ya. ibu yang baik-baik. ya benar. Ya, jadi kalau ibu tidak beriman, apakah surga masih betah di situ, Ustaz? Ya, Iya, benar. iya. Makasih Pak Abu Ustaz. Bakar. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Andi. Oke, Pak Abu baik. Bakar di Jejawi 2 Oke, pertanyaan. baik. Terima kasih Pak Abu Bakar ya. Luar biasa Mbak Nadia. Ini pertanyaan pertama kayaknya ini mewakili Mbak Nadia ini. Ya. Jadi begini ya. Memang namanya bidadari itu Allah ciptakan untuk para raja lah ya dalam bahasa kita sehari-hari. Artinya orang yang memiliki, orang yang menikmati surga. Nah, artinya bidadari tentu ya orang-orang yang soleh tadi. Jadi berbalik. Maka dunia itu kan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ada bidadari. Ya tentu bahasa kita lah ada bidadaranya itu Mbak Nadia. Iya. Siapa bidadaranya? Itu tentu orang-orang yang soleh tadi.
yang mereka ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an ataupun ada hadis yang lain, ya bidadari dijelaskan kenapa? Karena ya laki-laki sebagai penguasa ya tentu didampingi oleh bidadari-bidadari yang Allah berikan kepadanya. Itu Mbak Nadiar. Baik. Nah, kemudian yang kedua, Dua. memang dalam hadis itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu terletak di bawah telapak kaki kaum ibu. Kaum ibu. Ini sebenarnya Mbak Nadar sebuah bahasa kinaya, bahasa sindiran. Artinya bagaimana kita meraih ya mencapai Iya. redha orang tua kita. Ya kalau kita cari di bawah telapak kakinya bukan surga yang kita temukan Mbak Nadia. Iya. Ya mungkin ada hal yang lain kan. Nah, artinya bagaimana kita meraih redhonya. Meskipun itu orang tuanya banyak katakanlah tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, namun tetap kita cari redhonya sebagai orang tua kita. Jadi ada hal birrul walidain, ada bab namanya orang tersebut apakah taat kepada Allah ataupun tidak. Jadi jangan semata-mata orang tua kita tidak sholat umpamanya langsung kita jauhi, kemudian kita musuhi, tentu tidak baik itu Mbak Nadia. Jadi bagaimanapun caranya orang tua kita tetap orang tua kita dan tetap kita harus mencari redha daripada orang tua kita. Namun kita kembalikan ke hadis tadi, la ta'ata li ma'siyatin khaliq, dan kita tidak wajib patuh ya kepada orang tua pun sekalipun kalau mereka memerintahkan kepada kita untuk berbuat kemaksiatan. Contoh Mbak Nadiar, umpama orang tua kita nyuruh kita, nak silakan tidur kembali, tidak usah sholat subuh. Jadi tidak boleh patuh kita, karena ia mengarahkan kepada kemaksiatan ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Nadiar. Baik, terima kasih. Itu Pak Abu Bakar yang ada di Cijawi. Kita lanjut dulu Ustadz ya di line telepon. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesnya Ustadz Andi nih. Ibu Kusmini di Pulau Rimau. Ustadz Andi. Ya, silakan. Semangat sekali suaranya. Yang saya tanyakan Ustadz. Ya. Ini ada pepatah orang Jawa ya Pak Ustadz. Katanya swarga nunut, neraka katut Pak Ustadz kalau istri. Iya. Itu apa artinya Pak Ustadz? Ustadz Andi, doaja Mbak Nadia. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu Ustadz ditahan dulu. Kita ke Sumbawa dulu, ada Pak Romli. Ya. Ini Pak Romli yang ada di Muara Damai, Kecamatan Sumbawa. Pertanyaan Ustadz, ada doa untuk istri yang cerewet. Belum saya dengar. Dengan kemudian doa suami yang cerewet juga. Ada orang yang sudah uzur, udah tua, masih saja bertengkar suami istri. Nah, bagaimana mensiasati selaku suami melihat fenomena seperti ini Ustadz? Dan ketemu dengan istri yang cerewet. Nah, mohon ini Ustadz pencerahannya. Silakan Ustadz, dua pertanyaan dari Bu Kusmini dan Pak Romli di Sumbawa. Oke, baik Mbak Nadiar. Pertama dari Bu Kusmini, ini bilugah Jawi nih Mbak Nadiar. Jadi kami belum begitu memahami tentang bahasa Jawanya itu kan Mbak Nadiar ya. Tapi yang kami tangkap sekali lewat itu Mbak Nadiar, bahwasanya tadi ya memang surganya istri itu berada di redhonya suami. Maka anak surganya di bawah telapak kaki kaum ibu. Nah, kemudian surganya istri berada di ridhonya suami. Artinya bagaimana seorang istri untuk senantiasa patuh dan kemudian memberikan ketenangan, kenyamanan agar suami kita tetap ridho. Jangan sampai karena keegoisan kita Mbak Nadiar, nah suami kita senantiasa tersakiti. Contoh umpamanya suami kita baru pulang dari bekerja, nah, kemudian sambutlah dengan sambutan yang senyum, yang indah, yang manis. Kita bikinkan apalah yang bikin dia tersenyum, bahagia. Jangan sampai suami pulang kita sambut dengan cemberutan. Nah ini Mbak Nadia. Jadi itu sangat tidak kita inginkan seperti itu. Jadi intinya memang benar ya bahwa surga itu berada di ridhonya di ridhonya suami kita. Iya. Nah kemudian yang berikutnya dari Pak Romli Mbak Nadia ya di Sumbawa. Sumbawa. Jadi begini, tentu ketika kita berdoa
ya kita kirimkan Al-Fatihah, ya kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah ketenangan, berilah kesejukan, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Ini kan doa ya yang kita panjatkan. Nah, ketika kalimat kami ini kan tentu melengkapi atau mencakupi kita dalam sekeluarga itu Mbak Nadiar. Jadi banyak. Yang kedua bisa jadi kita kirimkan Al-Fatihah umpamanya, ya Allah berilah ketenangan kepada istri saya, kepada anak saya, dan kepada diri saya sendiri. Kemudian kita Al-Fatihah. Ini kan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan cara yang lain. Itu Mbak Nadiar. Nah, kemudian istri yang cerewet tadi Mbak Nadiar. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ini Mbak Nadiar. Ya. Maka kalau kami simpulkan Mbak Nadiar ya, semakin cerewet istri itu sebenarnya semakin sayang sama suami Mbak Nadiar. Iya. Ya, benar Mbak Nadiar ya kira-kira. Iya, karena begini. Cerewetnya istri itu terkadang anggaplah seperti suaminya belum pulang. Tentu kan istri kan nelpon, kenapa belum pulang ya, lama sekali ini. Intinya istri itu khawatir Mbak Nadiar sebenarnya. Iya, betul. Khawatir terjadi apa-apa, takut, kemudian kangen, rindu sama suaminya. Mungkin kan seperti itu. Cuman cara istri menyampaikannya saja dengan cara yang berbeda. Dan sisi lain suami pun berbeda dalam menanggapinya. Nah, maka inilah perlunya saling pengertian. Maka dalam rumah tangga Mbak Nadiar, 1 ditambah 1 ya menjadi 1, bukan 2 lagi. Kita tahu, oh istri saya ini cerewet umpamanya, ternyata ketika saya pulangnya terlambat akan begini. Oh ternyata begini, kan tentu kita bisa mengatasi, oh berarti kami pulangnya jangan sampai terlambat, atau walaupun kita terlambat minimal kasih kabar. Betul. Mah mungkin kami belum pulang karena masih ada kegiatan. Komunikasi ya Nah Ustadz, ini ya. musyawarah ya, komunikasi yang baik. Itu Mbak Nadiar. Jadi intinya Mbak Nadiar, semakin cerewet istri itu semakin memiliki kasih sayang itu Mbak Nadiar. Tapi disinggung tadi udah tua masih tetap bertengkar nih, gimana Ustaz? Iya. Jadi begini ya, kita kembalikan kepada agama ya. Iya. Ya, jadi bertengkarnya karena apa? Kalau bertengkarnya anggaplah musyawarah karena kebaikan, ya mudah-mudahan akan menghasilkan kebaikan. Tapi kalau bertengkarnya karena egonya masing-masing, ya mohon maaf Mbak Nadiar. Ya dalam diri kita ini kan ada hawa nafsu. Betul. Yang pertama hawa nafsu lawama yang naik turun iman kita. Yang kedua hawa nafsu amarah bisu. Nah, bisa jadi hawa nafsu amarah bisu ini yang masuk dalam diri pasangan suami istri tadi, sehingga bertengkar habis-habisan sampai akhirnya mereka mohon maaf anggaplah mereka berpisah. Ini kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau satu dengan yang lainnya saling mengerti, saling memahami, maka akan muncul nafsul mutmainnah yang tenang. Oh, ternyata istrinya pengen begini, maka suaminya begini. Oh, ternyata suaminya pengen begini, maka istrinya pun begini. Tentu saat ini saling melengkapi. Maka dalam Al-Qur'an itu ya, istri adalah pakaian suami, suami pakaian istri, artinya saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Nah, kebanyakan Mbak Nadiar, kita ini ego masing-masing. Suami merasa aku pemimpin rumah tangga, kenapa aku harus diperintahkan begini-begini. Nah, sisi lain istri pun berkata, aku kan sebagai istri perlu diayumi, perlu dimanja dan lain-lain. Inilah artinya kalau kita merasa benar semua Mbak Nadiar, tidak akan selesai masalahnya. Tapi ketika kita merasa saling mengerti, insya Allah ya bahagia rumah tangga kita. Baik, itu Mbak Nadiar. terima kasih Ustadz. Kita ke WA dulu, ada Pak Agus di Curup, cukup jauh juga ini pendengar setia kita lewat WA. Ustadz, pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan anak-anak dan istrimu musuh bagimu? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, ini Pak Agus ya di Curup. Satu lagi kita baca dari Pak Rido di Tanjung Api-Api. Ini di luar tema kayaknya Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Ini terkait dengan sholat Jumat. Ustadz, di sholat Jumat apa ada sholat sunnah kolbiyah Jumat? Ada yang bilang tidak ada sholat kolbiyah Jumat. Terus jika kita ganti sholat sunnah mutlak boleh tidak? Nah, terima kasih Ustadz. Itu siapa nih, hamba Allah? Bukan, Pak Rido ya, Tanjung Api-Api. Ya? Baik, silahkan Ustadz. Pak Agus dulu tadi. Oke, baik. Pak Agus ya di Curup. Ya, jadi begini. Memang Mbak Nadiar dalam Al-Qur'an itu inna auladakum ya fitnah. Jadi sesungguhnya anak istri kita, keluarga kita itu sebuah fitnah. Artinya Mbak Nadiar itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasanya kita diberi keturunan, diberi pasangan, itu sebuah nikmat. Sisi lain di balik nikmat itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dianggap dengan fitnah. Artinya kalau kita tidak mampu ya membawa keluarga kita ke jalan yang benar, maka apa dalam Al-Qur'an itu, wahai orang beriman, kata Allah, ya, jagalah dirimu, anakmu, keluargamu, istrimu daripada api neraka. Jadi artinya bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musuh kita kalau tidak bisa kita bawa kepada kebaikan. Nanti di akhirat Mbak Nadir akan saling tuntut. Ya, istri menuntut suami, suami menuntut istri. Begitupun dengan anak, anak akan menuntut orang tua ketika tidak kita arahkan kepada kebaikan. Maka banyak Mbak Nadir sebenarnya terkadang kita sering bicara masalah istri wajib patuh kepada suami. Begitupun mestinya suami pun wajib melindungi, membimbing istri. Ya, kita sering dengar anak harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, begitu juga orang tua pun harus berbuat baik kepada anaknya. Jadi timbal balik Mbak Nadir. Ini pertama. Nah, kemudian dari Pak Ridho ya, Di di Tanjung Api-Api. Jadi begini, sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat ya, dan mengganti sholat zuhur. Dan sholat Jumat ini Mbak Nadir tentu ada qobliyahnya dan juga ada ba'diyahnya. Dan seandainya kita pengen ganti dengan sholat sunnah mutlak, ya tidak jadi masalah. Ya sah-sah saja, namanya sholat sunnah. Boleh kita lakukan, boleh tidak. Tapi kalau kita tinggalkan, tidak apa-apa. Kalau kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Itu Mbak Nadir. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke line telepon dulu sebelum WA ada lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nadia. Ya, silakan Pak Zakaria ya di Kenten. Ya, kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustadz ya. Amin, amin, amin. Pak Ustadz mau nanya Ya. tafsir sedikit ya Quran juz 30 Ustadz ya. Ya di surat Iqra itu Ustadz ya. Di ayat yang ke-6, 7, 8 itu. Kala innal insana la yatgha itu. Sekali-sekali manusia itu sering melampaui batas Ustadz ya. Dia merasa dirinya cukup. Kepada Allah lah dia akan kembali. Sering benar ayat Quran itu manusia itu sering melampaui batas. Ayat lain juga Ustadz. Mohon pencerahan nih Ustadz ayat yang ke-6, 7, 8 itu Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Karena ini ayat suci Al-Quran. Silakan Ustadz ditanggapi dulu. Oke, baik ya. Ya. Mbak Zakaria ya. Iya, di Kenten. Ya, memang di dalam surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Dan itu Mbak Nadir salah satu surah ataupun ayat yang pertama kali turun ya, ketika Nabi langsung didatangi oleh malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqari. Jadi itu panjang ceritanya dan itu sering kita peringati ketika nuzul Quran itu Mbak Nadir ataupun di bulan Ramadan. Nah, kemudian di pertengahan ayat itu ada kalimat kalla innal insana layatgha. Jadi memang itulah namanya kita manusia, padahal di alam rahim kita ini Mbak Nadir sudah ada perjanjian dengan Allah. Nah, kita mengatakan bala syahidna ya Allah. Ya wahai Allah, kami menerima dan kami menyaksikan apa yang sudah kita janjikan antara Allah ataupun Khalik dengan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai ke alam dunia, kebanyakan Mbak Nadir kita ini lupa dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melampaui batas ataupun kita berlebih-lebihan ya. Kalau pengen harta berlebih-lebihan, kalau pengen umpamanya segala sesuatu pengen berlebih-lebihan, padahal Allah jelaskan la tusrifun, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Innallah la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang berlebih-lebihan atau yang melampaui batas. Maka yang paling baik adalah tengah-tengah saja Mbak Nadir ini. Jadi intinya Mbak Nadir itulah sifat manusia. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah ya, sifat melampaui batas manusia itu, kata Rasulullah, seandainya umatku diberi lembah yang semuanya berisikan emas, tentu mereka akan minta kembali lembah yang berikutnya pun berisi emas. Itulah sifat kita manusia, haus dengan dunia. Dan kita tahu bahwa dunia cuma sementara, tapi itulah dunia penuh dengan tipu daya Mbak Nadir. Maka kita batasi diri kita bahwa kita akan mengalami artinya sebuah akhir di dunia ini, agar kita tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas ya apa yang kita lakukan di dunia. Itu Mbak Nadir.
Baik, terima kasih Ustadz juga Pak Zakaria. Kita ke WA dulu Ustadz. Ada pendengar kita yang gabung yaitu Pak Zulkarnain ya. Ya. Terima kasih Pak Zulkarnain. Ini kalau tidak salah Ustadz, ada hadis yang bunyinya bukan umatku kata Rasul bagi yang tidak menikah. Pertanyaannya Ustadz, apa maksud kalimat tersebut? Yang kedua, setuju banget sama Ustadz Andi yang langsung siaran di Pro 1. Semoga sukses. Amin, amin. Silakan, ini Pak Zulkarnain di Ogan Ilir kalau tidak salah ya. Oke, baik. Silakan Ustadz. Oke, baik Pak Zulkarnain ya. Nah, jadi begini, memang ada hadis itu. Ini Mbak Nadia, hadis ini yang pertama tadi tazawwajun nisa fa innahu ya'tina bil mal. Ini selalu berbarangan ataupun beriringan dengan hadis yang berikutnya. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kata Rasulullah, menikah itu adalah sunnahku. Ya kalau kamu tidak menikah berarti bukan golongan dari umatku. Nah, tentu ini Mbak Nadir ada poin-poin tertentu. Ada menikah itu sifatnya wajib. Iya. Ya, dalam arti kata kehidupan materinya sudah mapan, kemudian usianya sudah mapan. Ya intinya sudah mapan semua Mbak Nadir. Yaitu diwajibkan untuk menikah. Ya, atau yang kedua umpamanya ada hal-hal yang mengharuskan untuk menikah, maka dia wajib menikah Mbak Nadir. Ada lagi yang sunnah, ada lagi yang mubah yang boleh-boleh saja. Jadi tergantung dengan situasi kita. Nah kalau kita tidak menikah dengan alasan yang tidak syar'i, maka kita melanggar perintah Rasulullah. Dan kalau kita melanggar perintah Rasulullah berarti kita melawan Rasulullah. Kalau kita melawan Rasulullah berarti kita membenci beliau, berarti kita tidak termasuk golongan ataupun tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Maka wajar ya Rasulullah mengatakan hendaknya kita menikah. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Rasulullah untuk memperbanyak keturunan sebenarnya Mbak Nadia kan seperti itu. Jadi memang benar ya hadisnya mengatakan bahwasanya menikah adalah sunnahku, dan orang yang tidak mau menikah dengan tanda kutip karena unsur sengaja, maka tidak termasuk golongan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Ustadz. Itu untuk Pak Zulkarnain ya. Kita ke telepon dulu Ustadz. Ada yang berbunyi atau berdering, kita terima dulu. Nanti ke Ibunda Vera yang ada di Kenten. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Nadia. Iya, Pak Asnu, apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Silakan, ini warga Kenten juga. Ustaz Andi, Pak Asnu, silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu kita di surga nanti Pak Ustaz, apakah bidadari kita itu, apakah istri kita sendiri, apa Allah menyiapkan bidadari-bidadari yang lain? Insyaallah. Ya. Sebab belum tentu Pak Ustaz kan seorang wanita itu belum tentu masuk surga. Iya. Berkemungkinan ada yang masuk neraka. Alhamdulillah min zalik ya. Ya, itu saja mohon pencerahannya Pak Baik, Ustaz. terima kasih Pak Asnu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustaz. Ini pertanyaan yang luar biasa ini Mbak Nadia. Jadi begini ya, bagaimana caranya agar kita bisa berjumpa dengan istri kita di surga? Ya tentu kita sama-sama melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah di surganya Allah. Itu ya harapan kita. Nah artinya ketika kita berjumpa dengan istri kita di surga, maka istri kita akan menjadi rajanya para bidadari Mbak Nadia. Jadi bidadari itu kan bukan satu. Jadi kita dilain oleh para bidadari. Kalimat parah itu kan banyak. Banyak Mbak Nadia. Jadi artinya memang luar biasa. Nah, namun seandainya terpisah dengan istri, ya mohon maaf ya itulah namanya kembali kepada apa yang sudah kita perbuat selama di dunia. Umpamanya suami rajin beribadah, kemudian istrinya diperintahkan tidak mau beribadah, kemudian nanti tempatnya berbeda, itulah ya apa yang kita rasakan, tentu apa yang sudah kita perbuat selama di dunia. Maka disebutkan bahwasanya dunia ini tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam, tempat kita berusaha, dan kita akan memetik hasilnya nanti di akhirat. Ya ini. Nah kemudian seandainya umpamanya kita memang dekat dengan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah dan sama-sama
Nah, itu masuk surga. Nah, itulah disebut dengan istilah istri kita menjadi rajanya para bidadari, tentu akan melayani kita dan akan didampingi oleh bidadari-bidadari yang lain. Jadi memang luar biasa Mbak Nadia. Ya, memang luar biasa. Ya, jadi surga itu belum terbayangkan oleh kita dan lebih nikmat apa yang sudah kita bayangkan Mbak Nadia. Itulah namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu untuk Pak Asnu ya di Kenten ya Ustadz ya. Kita ke Bunda Vera yang ada di Kenten juga lewat WA. Ustadz, kita sudah berwudu dan masuk waktu sholat. Apa ini? Oh, sholat kita berwudu. Kita berwudu lagi tanpa membatalkan dengan misal buang air kecil dan lain-lain. Karena ada Karena ada ustadz juga yang mengatakan harus dibatalkan karena tidak boleh menimpa wudhu jika tidak dibatalkan terlebih dahulu. Oh, nah itu yang pertama ustadz ya. Yang kedua, ini hari kesiangan ustadz. Kemudian pas waktu witir terakhir azan subuh, saya lanjutin aja. Apakah boleh atau untuk kedepannya jika jadi hal yang sama harus dibatalkan? Oke, baik. Nah, dua pertanyaan ustadz, silakan ustadz. Oke, baik. Bu Bunda Vera ya, iya. di Kenten juga. Alhamdulillah. Baik, yang pertama terkait masalah wudhu ya. Jadi wudhu ini memang kita dianjurkan oleh Rasulullah, hendaklah kita memperbanyak tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Baik ketika kita batal, kita wudhu kembali. Ataupun kita belum batal karena sudah lama ada keraguan, boleh kita wudhu kembali Mak Nadia. Jadi tidak mesti kita batalkan terlebih dahulu. Jadi sah-sah saja. Namanya kebaikan tidak ada batasan ya dalam kebaikan. Jadi kalau bisa selesai mandi kita berwudu. Perkara kita mau sholat maupun tidak itu tidak jadi masalah. Yang penting kita mengambil fadilah keutamaan pahala wudunya itu Mbak Nadia. Jadi luar biasa. Mau ke pasar kita wudhu dulu. Mau ke kantor kita wudhu dulu. Perkara setelah itu kita langsung batal, ya itu tidak jadi masalah. Paling tidak kita sudah mendapatkan yang pertama tadi pahala wudhunya. Itu makna dari intinya tetap sah kita wudhu kembali walaupun wudhu pertama tadi belum batal. Itu ya. Nah yang berikutnya masalah waktu. Ya. Nah kemudian kita lagi sholat umpamanya tiba-tiba waktunya habis. Ya sudah, kalau waktunya sudah habis, berarti bukan waktu kita lagi. Ya tinggal nanti kita lanjutkan dengan qadha dan lain-lain. Ya kalau sunnah, ya sudah kita tinggalkan, kita berharap mungkin besok bisa kita lakukan lagi. Itu makna dia. Karena kalau waktu sudah habis kita paksakan untuk beribadah, ya mohon maaf, ya mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bukan waktu kita lagi. Ya itu sudah waktu orang lain ataupun waktu sholat yang lain itu Mbak Nadia. Ya itu. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke telepon dulu, masih ada waktu Ustadz. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum. Tidak mendengar sepertinya Ustadz. Ya dicoba kembali, masih ada waktu. Ya Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Pak Kliwon ya. Betul. Di Pulau Rimau ya. Iya. Silakan Pak Kliwon. Terima kasih Mbak Nat. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ini merasa istri saya itu ratunya bidadari. Masya Allah. Wow, luar biasa. Walaupun secara penampilan rumput tetangga lebih hijau. Kok bisa aja nih Pak? Lanjut. Ya, lanjut. Saya merasa saya bangga, saya senang karena istri saya termasuk taat pada saya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Hanya ada hal ganjalan sedikit Pak Ustaz. Jadi beberapa kali itu ketika saya contoh kecil bilang itu kasih sedekah untuk ini gitu. Padahal karena uang selalu dia yang megang Pak Ustaz. Saya tidak tahu dia ada planning lain sebelum itu. Iya. Jadi tapi dia tidak berani membantah saya. Itu baru beberapa hari berikutnya dia bilang sebenarnya bla 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 bla, pokoknya intinya sebenarnya saya sudah punya ini. Itu sudah saya hitung ada 3-4 kali. Nah, saya bukan marah tapi saya lain kali kalau kamu sudah ada planning, kamu ngomong, belum tentu aku ini lebih benar dari kamu gitu. Tapi alasan dia itu selalu ya saya kan harus taat suami. Pertanyaan saya Ustaz.
yang dari berawal keterpaksaan tadi katakanlah, karena harus mengikuti saya, karena harus taat pada suami, itu apa mengurangi nilai ibadah istri saya yang taat kepada saya tadi, Pak Ustadz? Terima kasih Mbak Nat. Ya, terima kasih Pak Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang terakhir Ustadz, karena waktu kita sudah tidak cukup lagi. Silakan Pak Kliwon dijawab dulu sama Ustadz. Oke, baik ya Pak Kliwon, ini luar biasa ya Allah, sanjungan kepada istrinya, mungkin istrinya ada di samping ini Pak. Iya, Ratu Bidadari ya. Masya Allah, amin amin. Jadi begini Pak Kliwon ya, nah, itulah artinya bersyukur kepada Allah ketika istrinya taat kepada suami ataupun kepada Pak Kliwon. Ya memang ada sesuatu hal terkadang mereka ada keinginan, mereka tidak berani mungkinnya untuk mengutarakan. Nah, ketika mereka sampaikan, ya tentu tugas kita menasihati, mengarahkan. Nah, perlunya komunikasi yang baik. Nah, komunikasi dan kita mengerti, oh mungkin istri kita tidak berani karena ini alasan. Nah, tentu kita kasih komunikasi atau kita kasih penjelasan. Nah, mudah-mudahan berikutnya istri kita akan cerita mungkin dengan kita. Mungkin Pak, aku pengen beli ini, kan ini tentu komunikasi. Maka banyak Mbak Nadia, sebenarnya kalau waktunya panjang ini ada cerita-cerita yang menarik terkait tentang membina rumah tangga ini Mbak Nadia. Bagaimana itu kesimpulan istri membeli anting, suaminya membeli anting-anting sebelah, kemudian istrinya membeli ban sepeda. Ini kan akibat kurang komunikasi Mbak Nadia. Itu banyak ya cerita-cerita yang lain ya. Jadi artinya ketika istri ya taat kepada suami, walaupun dalam unsur keterpaksaan tidak akan mengurangi, karena memang kita diperintahkan untuk taat kepada suami. Maka kata Rasulullah, seandainya ya manusia diperintahkan sujud kepada manusia, kata Rasulullah, tentu seorang istri akan aku perintahkan sujud kepada suami. Maka Mbak Nadia di akhir ini pertanyaan kepada seluruh istri Mbak Nadia, kepada istri-istri yang ada di Palembang, di Sumsel dan di mana-mana, seringkah kalian cium tangan suami? Ini Mbak Nadia. Ya, ini tergelitik juga tuh pertanyaan Ustaz ya. Iya, terkadang Mbak Nadia cium tangan suami cuman setelah akad nikah. Kemudian nanti Idul Fitri, Idul Adha, ya Allah. Jadi baik, Ustaz bisa aja nyinggung ya. Artinya kalau sering cium tangan Mbak Nadia, oh berarti ada komunikasi yang baik. Itu Mbak Nadia. Jadi mudah-mudahan ya rumah tangga kita bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Itu langsung closing nih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kliwon sebagai penanya terakhir. Ustaz Andi, ada singkat saja Ustaz untuk penutup kita. Istriku Bidadariku. Oke, baik ya. Para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, baik ya, di akhir ini kita senantiasa ya berharap kepada Allah dengan doa kita. Mudah-mudahan ya rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, mari dalam membina rumah tangga kita sebagai suami untuk mengerti apa keinginan istri kita. Begitu juga istri harus mengerti apa yang dimau oleh suami. Artinya komunikasi yang baik, ya musyawarah yang baik, dan tetap kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah. Dan kita mendapatkan keturunan anak yang soleh dan soleh yang senantiasa mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Nadia, ya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andi. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Insya Allah selalu ke studio Ustaz ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, selesai sudah Mutiara Pagi-pagi ini bersama Ustaz Andi langsung datang studio pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Ibu Ali di Balikpapan, Pak Azadi di Sekayu, Pak Ujang di Jejawi. Terima kasih Pak Antoni, Pak Romli di Sumbawa, Pak Ubakar di Jejawi, Ibu Kusmini di Pulau Rimau. Terima kasih Pak Agus di Curu, Pak Ridho di Tanjung Api-Api, Pak Zakaria di Kenten, juga Pak Asnu di Kenten, Bunda Vera di Kenten, dan Pak Kliwon di Pulau Rimau yang sudah menutup Mutiara Pagi. Terima kasih sekali lagi Ustaz Andi Irawan SPDI MAG dari Pemuda Agama Islam Kantor Kementerian Agama Islam Kota Palembang sudah bersama kita dengan topiknya tadi adalah Istriku Bidadariku. Semoga penuh keberkahan Mutiara Pagi hari ini, dan saya Nadia juga rekan Bunga undur diri di Mutiara Pagi. Terima kasih, semoga penuh keberkahan untuk kita semua, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.